Welcome back. We are joined today by Ian Proud. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Ian Proud, mantan diplomat Inggris yang pernah menjabat sebagai penasihat ekonomi di Kedutaan Besar Inggris di Moskow antara Juli 2012 hingga 2019. Terima kasih telah hadir dalam program ini. Anda baru-baru ini menulis sebuah artikel tentang skala apa yang disebut busifikasi di Ukraina, yang berarti wajib militer paksa. Saya ingin berbicara lebih lanjut dengan Anda tentang topik ini. Seberapa parah Anda melihat situasi kapasiter paksa ini, F? Seberapa serius sebenarnya? You have berapa situasi buat wajib terpaksa? Well, it seems to be getting worse and more Ya, sepertinya keadaan semakin memburuk dan makin ekstrem seiring waktu. Maksud saya, ini sebenarnya mulai terjadi pada akhir tahun 2022-2023, tapi tampaknya meningkat pesat, dan semakin banyak video tentang hal ini yang muncul secara daring. Seringkali orang memposting cuplikan di X video satuan, tetapi sekarang sudah ada lebih dari 4.700 video tentang situasi seperti ini. Sebagian besar diunggah tahun ini. Itu menunjukkan, pertama, bahwa style at begin with all in birthday ceremony. Dan kedua, bahwa si demon sprint do, they or through toe and feel. these instances growing as well at the same time. And they're often quite harrowing videos. Dan video-video itu seringkali sangat mengerikan. Sering terlihat kerabat dan teman berkelahi dengan para perekrut, berusaha menghentikan teman atau anak mereka, siapapun itu, agar tidak diseret ke dalam minibus. Ada video, seperti dalam satu kejadian di Odessa, di mana para pengunjuk rasa benar-benar membalikkan minibus di jalan untuk mencegahnya digunakan. Ada juga perekrut yang menembakkan pistol ke arah orang-orang yang berlari menjauh, calon wajib militer. Ada video di mana wajib militer benar-benar tewas di depan kamera karena dicekik sampai mati di tanah dengan taktik yang semakin keras. Hal ini benar sangat mengkhawatirkan. Dan tentu saja itu terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah desersi dari tentara Ukraina. Sebagian perhatian media terhadap hal ini seolah-olah memang terpaksa muncul karena, ya, saya rasa baru beberapa hari yang lalu, Angelina Jolie misalnya, berada di Ukraina, dan mereka menculik pengawal pribadinya yang orang Ukraina tepat di depan matanya. Tapi ada juga insiden dengan sebuah surat kabar Inggris. Saya tidak begitu yakin surat kabar yang mana. Itu adalah The Sun, editor pertahanan, Jerome Starkey. Kendaraan mereka sebenarnya diambil alih oleh 3 pria bersenjata, dan mereka dipaksa undi ke pusat perekrutan dengan seorang karyawan Ukraina dari The Sun di dalam mobil. Karyawan itu kemudian dibawa pergi dan dipaksa untuk direkrut melawan kehendaknya. Sementara Jerome Starkey tidak dapat berbuat apa-apa. Rupanya, dalam artikelnya, ia membentuk warmu biarkan kolonel Ukraina yang dikenalnya dan mendamaikan sangat keras. Pada dasarnya ia streng bikin pistar untuk Ukraina. Itu memang dan ia menyelesaikan dengan kolonelnya tentara Ukraina. Colonel friend in the Ukrainian army. Kekejaman dengan cara orang-orang ini dipaksa masuk militer benar-benar kontras dengan ekspresi simpati yang biasanya kita lihat di media terhadap warga Ukraina. Tampaknya satu-satunya saat ada simpati adalah ketika hal itu bisa dijadikan alasan untuk meningkatkan eskalasi perang. Namun sekarang, ketika terlihat perlakuan brutal terhadap warga Ukraina di sana, tampaknya hal itu tidak terlalu menarik bagi media. Bagaimana Anda menilai pemberitaan media Barat? Masalahnya adalah semakin lama semakin sulit untuk diabaikan. Sudah ada beberapa liputan tentang hal ini, bahkan di media Inggris. Jelas, artikel di The Sun sangatlah gamblang. Mari kita lihat apakah kita mendapatkan sesuatu tentang kisah Angelina Jolie. Namun Financial Times membahas hal ini sekitar setahun yang lalu. Dan pada saat itu, Rustem Umerov, Menteri Pertahanan Ukraina, mengatakan bahwa mereka akan menghentikan wajib militer secara bertahap dan beralih ke metode yang lebih ramah masa depan. Pendaftaran daring, tunjangan yang lebih baik, serta membiarkan orang memilih unit mereka sendiri.
Dan itu setahun yang lalu. Dan jelas tidak ada yang benar-benar terjadi. Situasinya justru menjadi lebih buruk, meskipun pemerintah Ukraina menurut saya berusaha menenangkan surat kabar Barat agar tetap berpihak pada mereka. Sebenarnya, sejak saya dari Tvoredeni Mords mau memburuk. Kita juga melihat tekanan yang hampir berbalik arah. Artinya, alih-alih menjadi lebih lunak, beberapa surat kabar besar justru mendorong gagasan bahwa Ukraina harus mulai melakukan wajib militer terhadap pria yang lebih muda agar memiliki lebih banyak calon yang bisa direkrut. Namun, kita juga melihat beberapa laporan di seluruh Barat, setidaknya dari Polandia, Jerman, dan tempat lain, yang menyarankan bahwa kita harus mulai mempertimbangkan untuk mendeportasi beberapa pria muda ini, karena seperti yang dikatakan, itu adalah kewajiban mereka untuk pergi dan berjuang demi negara mereka. Ya, Polandia adalah contoh klasik dari hal itu. Radosław Sikorski sudah mengatakan hal tersebut sejak lama. Dia adalah salah satu orang Eropa yang paling pro-perang yang bisa kamu temukan di luar negara-negara Baltik. Kamu tahu dia berbicara tentang mencabut tunjangan kesejahteraan, memaksa mereka kembali untuk berperang. Alasan utamanya sebenarnya, karena Polandia tidak ingin mengirim pasukannya sendiri untuk bertempur, dan lebih senang mengirim kembali warga Ukraina yang malang dan tak berdaya itu untuk melakukannya. Karena semakin lama perang berlangsung, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan bagi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa, yang merupakan masalah besar bagi Polandia secara ekonomi. Ya, sepertinya kamu tahu, untuk berdiri bersama rakyat Ukraina, mendukung rakyat Ukraina. Itu tampaknya diterapkan di semua bidang, tapi mereka tidak akan diizinkan masuk ke Uni Eropa. Kita senang mendeportasi pengungsi Ukraina untuk mengisi parit-parit. Tampaknya sangat selektif di mana kita memilih untuk berempati dan berdiri bersama mereka. Tapi hal ini mencerminkan masalah yang lebih luas. Ini tidak muncul begitu saja. Gajah di dalam ruangan, jelas, adalah masalah besar kekurangan tenaga manusia yang mereka hadapi di tentara Ukraina. Bagaimana kamu menilainya? How do you assess it? Well, as I said, Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, masalah desersi dari tentara Ukraina telah meningkat. Mereka benar-benar kesulitan mempertahankan jumlah pasukan di garis depan yang mereka butuhkan. Tampaknya pada waktu tertentu, ada sekitar 350.000 dari total kontingen 1 juta tentara yang berada di garis depan. Namun sejak perang dimulai, lebih dari 200.000 tentara dari total kekuatan 1 juta itu telah membelot. Awalnya jumlahnya cukup kecil pada 2022-23, kemudian meningkat menjadi sekitar 8.000 hingga 9.000 pada 2024, dan tahun ini angka itu sudah terlampaui hanya dalam paruh pertama tahun. Angka 8.000 hingga 9.000 tersebut. Sekarang jumlahnya sudah lebih dari 100.000 orang. Jadi, semakin banyak Ukraina yang ingin membelot dan meraliskan dari kurcetan dekat mesin bertempur dan berisko mati, atau kehilangan kaki dalam perang yang sebenarnya bisa diakhiri. Dan tentu saja hal itu berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah warga Ukraina yang ingin melihat penyelesaian perang melalui negosiasi. Sekarang sekitar 69% dibandingkan kira-kira 24% kalau tidak salah 3 tahun lalu. Dan itu menurut Gallup, sebuah lembaga barat yang kredibel. Jumlah orang di Ukraina yang percaya bahwa negara mereka bisa berperang dan akhirnya mengalahkan Rusia telah turun dengan jumlah yang hampir sama, dari sekitar 60% menjadi sekitar 23%. Jadi Zelensky tidak menginginkan perdamaian. Dia masih menginginkan miliaran dolarnya. Dan saya pikir para pria Ukraina berkata, sebenarnya kami tidak ingin menjadi bagian dari ini. Kami akan membelot. Bagi sebagian dari mereka, pembelotan berarti ditembak, misalnya, saat mencoba menyeberang ke Moldova. Itu step kasus yang cukup rutin.
Nah, itulah masalahnya dengan tenaga manusia. Seperti yang kamu katakan, ketika situasi memburuk, bukan hanya desersi, kita juga melihat semakin banyak tentara yang menyerah. Ada juga lonjakan korban karena semakin banyak tentara yang tidak terlatih, jelas tidak termotivasi jika mereka dipaksa keluar dari rumah untuk dikirim ke garis depan. Ya, tapi seberapa berkelanjutan hal ini? Karena Zelensky memutuskan untuk menunjukkan sedikit kelonggaran, mengizinkan deportasi wajib militer merendah normal setfordushnes, Nanjirubi Nalini Kaupu. Dan dalam 2 bulan, staff dusberi berdegeter. Pada titik tano, hal itu bisa berdampak pada perekonomian. At some point, it's going to have to take its toll on the economy as well. Well, it will. But I mean, first Ya, point before we akan get- terjadi. before we get to the- Tapi maksud saya, poin pertama, sebelum saya membahas ekonomi, itu masih menyisakan kelompok usia 23 dan 24 tahun yang bisa saja diputuskan untuk dimobilisasi secara paksa. Dan tentu saja masalahnya adalah orang tua dan teman-teman mereka tidak akan lebih rela membiarkan mereka diseret ke garis depan dibandingkan orang tua dari mereka yang berusia 25 tahun ke atas. Jadi video-video yang kita lihat sekarang tentang busifikasi akan semakin banyak jika mereka mencoba merekrut usia 23 dan 24 tahun dengan paksa. Faktanya, artikel Sun tentang busifikasi para pekerja mereka menyebutkan bahwa banyak pria yang mereka lihat di pusat rekrutmen, tempat mereka dibawa oleh 3 pria bersenjata yang merampas kendaraan mereka, sebagian besar berusia 40-an dan 50-an. Dan pemeriksaan medis mereka pada dasarnya hanya disetujui secara formal tanpa pemeriksaan sungguhan. Procedures were kind of rubber stamped. They said, well, tick, you're fit. Mereka berkata, They were. "Ya, kamu tahu, centang, kamu sehat," bahkan jika sebenarnya mereka tidak sehat. Jadi masalah besar bagi mereka. Coba cerita benar. Namun secara ekonomi, perekonomian Ukraina pada dasarnya bangkrut. Negara itu tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menciptakan lapangan kerja. Banyak bisnis telah tutup sejak perang dimulai. Ekspornya tidak mampu mengimbangi impornya, sehingga defisit perdagangannya terus meningkat. Dan ketika perang berakhir, negara itu akan membutuhkan tenaga kerja. Jerman Barat tumbuh pesat sebagian besar karena adanya gelombang besar tenaga kerja setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hal itu membantu mempercepat keajaiban ekonominya. Nah, kondisi seperti itu tidak begitu berlaku bagi Ukraina, karena begitu banyak pria muda telah pergi dan mungkin tidak ingin kembali. Dan tentu saja sangat banyak yang telah tewas atau terluka parah di garis depan. Many have been killed or seriously injured on the front line. Yeah, I'm worried about the social upheaval though because Saya khawatir tentang gejolak sosial, karena jika masyarakat ini ditekan lebih jauh lagi, menggunakan taktik yang lebih agresif untuk mengejar orang dan menciduk mereka dari jalanan, akan sangat sulit mempertahankan sesuatu yang menyerupai stabilitas politik. Tapi ini memang menimbulkan pertanyaan, bagaimana lagi Ukraina bisa menyelesaikan masalah kekurangan personelnya secara keseluruhan? Karena, seperti yang kamu tahu, Kurt Volker, mantan duta besar AS untuk NATO, menyarankan agar negara-negara Eropa mulai mengirim pasukan mereka. Karena Ukraina tidak bisa mendapatkan cukup banyak orang untuk mengisi garis depan. Apakah kamu melihat ada solusi lain? Atau ini memang sudah jalan buntu? Apakah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan untuk Ukraina? I don't see any other solutions. The Poles aren't going to. Saya tidak melihat ada solusi lain. Polandia tidak akan mengirim pasukannya, meskipun mereka memiliki salah satu tentara terbesar di Uni Eropa dan menghabiskan lebih dari 4% PDB untuk pertahanan. Maksud saya, negara-negara Baltik jelas tidak memiliki cukup pasukan. Dan sebenarnya Prancis maupun Inggris juga tidak. Kamu tahu kalau kita bisa mengumpulkan masing-masing 10.000 orang saja, itu sudah beruntung. Dan di masa lalu, Kremlin Malaysia menolak untuk melakukan itu. Itu menakar Jerman, yang juga memiliki masalah ekonomi sendiri. Jadi tidak ada sumber nyata lainnya. Dan tentu saja, setelah medikarak orang sejak awal perang, Rusia memang populasi yang jauh lebih besar. Russia just has a much bigger population. Yes, it has the same, maybe not as bad. Ya, negara itu memiliki, mungkin tidak separah, tetapi jenis tantangan demografis yang sama seperti yang dihadapi Ukraina. Namun negara itu masih memiliki jumlah pria usia tempur 3,5 kali lebih banyak.
dan para pemuda, umumnya dari latar belakang yang lebih miskin, masih bersedia maju dan menawarkan diri untuk bertugas tanpa perlu adanya mobilisasi paksa. Itu berarti bahwa di kota-kota seperti Moskow dan Saint Petersburg, kehidupan sebagian berjalan seperti biasa. Saya mengenal seorang pria Rusia yang kerja di City of London, di Salzburg sana. Dan baru-baru ini, untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, ia bisa kembali berlibur ke Moskow tanpa takut akan direkrut. Jadi seperti yang kamu tahu, Rusia memang memiliki lebih banyak penduduk, sedangkan Ukraina tidak. Ukraina memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit, dan fakta matematis dasar itu tidak bisa benar-benar diatasi. Satu-satunya cara bagi Ukraina untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengakhiri perang, tentu saja. Hanya setelah itu, Ukraina bisa mulai memperbaiki ekonominya dan membangun kembali. Perusahaan-perusahaan Eropa mungkin akan berbondong-bondong untuk berinvestasi jika hal itu terjadi. Namun para politisi Eropa tidak terburu-buru menginginkan hal itu, karena ada persoalan besar yang menunggu keanggotaan Ukraina di Uni Eropa, yang tentu saja akan muncul kembali begitu perang berakhir. Ya, kalau orang Eropa bisa mencoba menutup beberapa celah, maksud saya, kamu bilang mereka mungkin bisa mengerahkan 10.000 pasukan. Tapi ada satu poin bagus yang disampaikan oleh seorang jenderal Prancis yang baru-baru ini saya ajak bicara. Dia bilang, kamu tahu, kalau kamu masuk ke perang hanya dengan sedikit pasukan, kamu seharusnya tidak memulai perang kalau kamu tidak bisa memenangkannya. Karena begitu semua pasukan itu tewas, lalu apa? Apakah kamu hanya akan memulangkan jenazah mereka dan menerima kekalahan yang memalukan? Jadi pasti akan ada semacam eskalasi. Dan bagaimana kamu bisa melakukan eskalasi tanpa pasukan yang memadai? Itu pasti berarti persenjataan yang lebih berat. Jadi ini tidak akan berakhir dengan baik. Saya tidak melihat, meskipun Volker percaya sebaliknya, bahwa kita bisa begitu saja mengisi barisan Ukraina dengan orang Eropa. Itu tidak akan terjadi. Tidak ada kemampuan militer maupun kemauan politik. Tapi pertanyaan terakhir saya, bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan Zelensky? Maksud saya, di medan perang, baik pihak Rusia maupun Ukraina cenderung melebih-lebihkan posisi mereka dan kelemahan lawan. Namun dengan jatuhnya Pokrovsk sekarang, pernyataan Zelensky terdengar sangat berbeda. Ia menyatakan bahwa Pokrovsk masih berada di tangan Ukraina, bahwa hanya ada sedikit pasukan Rusia di sana, Dawa, Kupiansk, dan pasukan Rusia. Ini hal yang sangat aneh, begitu mudah dibantah. Banyak orang Ukraina pasti menonton ini, dan tanya-tanya apakah ia benar-benar mempercayainya, atau hanya sekadar propaganda moron. Bagaimana Anda mempermulaan begini? How do you make sense of these statements? Ya, maksud saya, Zelensky tampaknya semakin berusaha keras mempertahankan kekuasaan menurut saya. Dan dia akan mengatakan apapun untuk menjaga dukungan dari para sponsor baratnya. Tapi, pernyataannya terdengar semakin putus asa. Maksud saya, posisinya sedang melemah. Bahkan media arus utama barat yang luas telah membicarakan hal ini selama beberapa hari terakhir. Situasinya di sana akan menjadi genting. Dan tentu saja, bagi Zelensky di dalam negeri, hal itu akan menjadi pukulan besar terhadap moral rakyat Ukraina ketika itu terjadi. Maksud saya, masih ada banyak wilayah Donetsk yang belum direbut oleh tentara Rusia, tetapi jatuhnya Pokrovsk setelah 18 bulan pertempuran yang cukup berat akan menjadi pukulan besar. Jadi dia berusaha menampilkan seolah-olah situasinya tidak terlalu buruk, bahwa mereka masih terus berjuang. Namun ketika kebenaran terungkap, dan Rusia benar-benar menangkap banyak pasukan Ukraina di Milograd, meretiki masalah besar dalam negeri bagi Zelensky secara politik. Jelas, Budanov melakukan momen besar ksatria di atas kuda putihnya ketika ia mengirim pasukan khusus seminggu yang lalu untuk mencoba memecah pengepungan, yang menurut semua laporan sempat berhasil. Ketika keadaan benar-benar memburuk di Pokrovsk, ia bisa berkata, "Yah, saya sudah melakukan bagian saya."
Dan tentu saja Zelensky semakin terjebak dalam delusi, karena seperti yang kita semua tahu, Budanov kini telah memulai partai politiknya sendiri. Jadi, orang-orang yang sebelumnya dekat dengan Zelensky, kini mulai berebut posisi untuk saat keadaan benar-benar memburuk. Dan saya pikir arus opini politik dan publik di Ukraina akan semakin berbalik melawan Zelensky setelah kekalahan semacam ini di benteng Pokrovsk yang telah bertahan begitu lama. Yay, naming Kamatsudo idmizid berchang tiksao militer mulai tampak dalam perpecahan politik di Kiev. In Kiev. Yeah, very much so, very much. I mean, they're not new. Ya, sangat benar. Maksud saya, perpecahan politik itu bukan hal baru. Yang berbeda sekarang adalah kita semakin sering melihat orang-orang di lingkaran dalam Zelensky berbalik melawannya. Perlahan, tapi dengan tujuan yang jelas. Ini tidak sama dengan kasus Gubernur Odessa yang paspornya ia cabut atau Petro Poroshenko ia beri sanksi serta tokoh oposisi lainnya. Akan semakin sulit bagi Zelensky untuk memberi sanksi atau menyingkirkan mereka yang hingga kini merupakan pembantu terdekatnya dalam perang. Mereka tahu itu, dan dia juga tahu itu. Kita mulai melihat tahap awal dari pertarungan internal itu, di mana orang-orang mulai memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Zelensky dan menempatkan diri mereka di posisinya. Well, thank you for taking the time. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Itu artikel yang hebat, dan saya sarankan semua orang membacanya di Responsible Statecraft. Judulnya adalah Basifikasi dan Wajib Militer Paksa Terhadap Warga Ukraina. Jadi terima kasih sekali lagi. So thank you again. Yeah, Siswa, selalu senang berjalan.